Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian sudah mampir ke channel Penabur Misteri. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan dijauhkan dari hal-hal yang tak kasat mata. Kali ini kami akan membawakan cerita yang berjudul Kisah Nenek Penjual Sapu Ijuk. Oke, nggak pakai lama, kita langsung ke ceritanya. Di ujung timur desa Wonosari, berdiri sebuah gubuk kecil beratap rumbia yang hampir rubuh. Disitulah tinggal seorang wanita tua bernama Bu Sarinem, janda tua yang setiap hari berkeliling menjual sapu ijuk buatan tangannya. Meski langkahnya sudah ringkih, matanya tetap menyala penuh semangat. Ia tak pernah mengeluh, meski hidup sendirian tanpa keluarga yang peduli. Orang-orang mengenalnya sebagai perempuan keras hati, tapi tak banyak yang tahu beban yang ia tanggung. Bu Sarinem bukan penduduk asli desa Wonosari. Ia pindah ke sana mengikuti suaminya puluhan tahun lalu. Sejak suaminya meninggal karena kecelakaan tragis di kebun bambu, warga mulai menjauhinya. Duka tak sempat mengering, desas-desus pun muncul. Ada yang bilang suaminya mati karena kutukan, ada pula yang menuduh Bu Sarinem menyimpan ilmu hitam. Tanpa bukti tapi penuh keyakinan, desa Wonosari sendiri dikenal kental dengan mitos dan kepercayaan turun-temurun. Hutan kecil di sebelah barat desa dipercaya dihuni oleh makhluk halus penjaga, dan ada larangan keras untuk memasuki rumah tua bekas padepokan yang terletak tak jauh dari sana. Rumah itu dianggap angker, tempat jin tua menetap sejak zaman leluhur. Tak seorang pun berani mendekat, kecuali mereka yang nekat atau putus asa. Setiap pagi, Bu Sarinem memikul sapu ijuk hasil anyamannya dan berjalan dari rumah ke rumah. Ia menawarkan dengan suara lembut dan senyum yang mulai usang. Kadang ia hanya dapat beberapa keping receh. Kadang tak ada yang membeli sama sekali, tapi ia tetap melangkah, sebab itulah satu-satunya cara ia bertahan hidup. Setiap malam, ia akan duduk di sudut dapur sembari menatap langit, berbisik entah kepada siapa. Di desa itu, semua orang hidup saling mengenal. Namun tidak ada yang sungguh mengenal Sarinem. Anak semata wayangnya, Surya, tinggal di rumah yang sama desa, namun jarang mengunjungi ibunya. Sejak dewasa, Surya merasa malu dengan pekerjaan ibunya dan mulai menjauh. Ia lebih suka mencari muka pada warga desa yang terpandang, bahkan jika harus menjelekkan nama ibunya sendiri. Ia menyebut ibunya kolot, pembawa sial, dan penuh aib. Tak ada yang menyangka bahwa di balik gubuk, reot, dan sapu ijuk tersimpan kisah yang kelak akan mengguncang desa itu. Sebuah kisah tentang pengkhianatan, kutukan, dan keajaiban yang tak berasal dari dunia manusia. Dan semua itu akan bermula ketika badai datang, membawa Sarinem ke tempat yang seharusnya tak ia datangi, rumah tua di pinggir hutan. Pagi itu, langit mendung menaungi desa Wonosari. Bu Sarinem seperti biasa berjalan menyusuri jalanan berbatu dengan pikulan sapu ijuk di pundaknya. Namun kali ini bukan hanya sunyi yang menemani langkahnya. Bisikan-bisikan warga terdengar di balik pintu dan jendela yang hanya sedikit terbuka. Tatapan sinis mengikuti setiap geraknya. Seorang ibu muda menutup pagar sambil menarik anaknya menjauh saat Sarinem melintas. "Jangan dekati dia, nanti rezekimu lari," bisiknya pelan tapi sengaja dikeraskan. Fitnah tentang Bu Sarinem kian menyebar. Seorang tetua desa, Pak Lurah Wirya, pernah kehilangan 2 ekor kambingnya dan tanpa bukti langsung menuduh Sarinem. Dia punya peliharaan dari dunia lain, katanya pada warga saat rapat RT. Sejak saat itu, setiap musibah atau kehilangan, nama Sarinem langsung disebut. Tidak peduli betapa ia menunduk sopan atau tak pernah marah, tuduhan tak pernah surut, seolah-olah kesabarannya dijadikan bahan ejekan. Di pasar, hal-hal kecil berubah menjadi teror halus, dagangannya disenggol orang hingga jatuh ke tanah, lalu tak ada yang membantu. Ada anak-anak muda yang melemparkan batu kecil dari kejauhan dan lari sambil tertawa. Pedagang lain enggan duduk bersebelahan, takut pelanggan kabur. Suatu ketika, seekor ayam jago mati mendadak dan warga sekitar rumah itu langsung berkata, pasti karena si tua Sarinem lewat tadi pagi. Yang paling menyayat adalah perlakuan Surya, anak kandungnya sendiri. Ia sudah lama tak mengizinkan ibunya mendekati rumahnya. Pernah,
Ketika Sarinem membawa seikat pisang matang untuk cucunya, pintu langsung ditutup. "Jangan bikin malu, Bu. Saya sedang berusaha dipercaya warga sini." Suara Surya menusuk seperti pisau. Hati Sarinem hancur, namun tak ada air mata yang jatuh. Mungkin karena sudah kering terlalu lama. Dalam kesepian yang makin pekat, Sarinem tetap bekerja. Ia menyapu halaman masjid tanpa diminta, membersihkan saluran air desa, dan membetulkan pagar bambu rusak. Tapi semua itu dianggap sebagai pengalih perhatian dari niat buruknya. Bahkan anak-anak kecil mulai menirukan ucapan orang dewasa. "Hush, pergi kamu nenek setan!" teriak salah satu dari mereka saat melihatnya mendekat. Malam itu, Sarinem menyalakan pelita minyak dan duduk di depan rumahnya yang nyaris runtuh. Angin malam berembus, membawa suara jangkrik dan tangis hatinya yang tak terdengar. Ia menatap langit yang kelabu, lalu berbisik lirih, "Kalau memang aku salah, biarlah aku dihukum. Tapi jika aku difitnah, semoga ada yang tahu kebenaran, meski bukan dari dunia ini." Beberapa hari setelah perayaan sedekah bumi, musibah besar menimpa desa Wonosari. Hujan turun deras selama 2 malam berturut-turut, menyebabkan tanah longsor kecil di tebing sawah barat. 3 rumah warga rusak parah, dan seekor sapi milik Pak Lurah hilang tertimbun. Suasana desa berubah tegang. Ketakutan melahirkan kecurigaan, dan nama Bu Sarinem kembali muncul sebagai biang kerok. "Dia tak pernah ikut tahlilan, mungkin ada hubungannya dengan ini semua," ucap Bu Wagini, istri tetua adat. Warga berkumpul di balai desa. Dalam suasana panas, beberapa orang mendesak agar Bu Sarinem dipanggil dan dimintai keterangan. Surya, yang kini lebih sibuk membangun citra sebagai tokoh muda desa, ikut bersuara. "Sudah lama ibuku bertingkah aneh, jangan sampai kita lengah, kita hanya butuh kepastian." Kalimat itu, meski terdengar hati-hati, menyalakan bara api dalam kerumunan. Tidak ada yang membela Sarinem. Tak satu pun. Petang itu, Bu Sarinem didatangi 2 pemuda suruhan RT. Mereka memaksa masuk ke rumahnya yang rapuh dan menggeledah isi rumah. Beberapa benda tua, cermin kecil berbingkai, kendi pecah, dan sapu ijuk berwarna hitam dianggap sebagai barang mencurigakan. "Ini pasti jampi-jampi," kata salah satu dari mereka sambil mengangkat cermin itu ke cahaya senja. Sarinem hanya bisa menatap, terlalu lelah untuk melawan, terlalu sakit untuk marah. Setelah kejadian itu, warga menjauhi Sarinem sepenuhnya. Ada yang sengaja menyiram air kotor di jalan yang biasa ia lalui, ada pula yang menggantungkan janur kuning di depan rumahnya sebagai tanda bahwa rumah itu harus dihindari. Sapu-sapu ijuk buatannya diletakkan kembali di depan rumahnya dalam keadaan patah atau dibakar sebagian. Tidak ada pembeli, tidak ada simpati, hanya keheningan yang semakin menusuk. Namun, di tengah badai fitnah, Sarinem tetap melakukan hal yang sama setiap hari. Ia bangun saat azan subuh, menyapu halaman, menanak nasi, lalu menyiapkan sapu-sapu untuk dijual. Ia berjalan keliling desa dengan kepala tertunduk. Kadang terdengar ia berbicara sendiri, tapi bukan gumaman marah, melainkan doa. "Ya Allah, beri aku kuat. Jangan biarkan hatiku berubah jadi hitam seperti mereka." Di kejauhan, rumah tua di pinggir hutan mulai tampak lebih menyeramkan dari biasanya. Rumput liar tumbuh lebat dan burung gagak sering terlihat bertengger di atapnya. Beberapa anak-anak desa mengaku melihat cahaya aneh di dalamnya saat malam, tapi tak seorang pun berani masuk. Mereka hanya tahu satu hal, rumah itu punya sejarah gelap, dan entah mengapa, seolah takdir sedang menarik Sarinem ke sana sedikit demi sedikit. Hari itu langit gelap sejak pagi, seolah bumi pun enggan melihat penderitaan Bu Sarinem lebih lama. Udara lembab menyelimuti desa Wonosari, dan angin dingin meniupkan aroma tanah basah. Sarinem tetap berjalan seperti biasa, memikul dagangan sapu ijuknya yang kini lebih ringan dari hari-hari sebelumnya. Bukan karena laku, tapi karena makin sedikit yang ia bawa. Kakinya gemetar, tubuhnya mulai demam, tapi ia tak punya pilihan. Tak ada makan jika tak ada yang dijual. Menjelang sore, hujan deras turun tanpa ampun. Sarinem basah kuyup di tengah jalan, tak satu pun rumah yang memberinya tempat berteduh. Beberapa pintu bahkan sengaja ditutup rapat ketika ia hendak mendekat. Jalan tanah berubah jadi kubangan dan tubuh tuanya mulai menggigil hebat.
Di tengah hujan dan keputusasaan, ia mengikuti jalan kecil yang jarang dilalui orang. Jalan itu mengarah ke tepi hutan, menuju satu tempat yang selama ini hanya disebut dalam bisik-bisik, rumah tua di ujung desa. Rumah itu tampak seperti bayangan masa lalu. Dindingnya dilapisi lumut tebal, atapnya bolong di beberapa bagian, dan pagar kayunya sudah rubuh. Namun anehnya, ada semacam aura hangat yang menyelimuti rumah itu, berbeda dari cerita-cerita horor yang biasa terdengar. Dengan langkah tertatih, Sarinem melangkah masuk ke dalam, menyeret kakinya melewati ambang pintu yang hampir roboh. Dalam benaknya, ia hanya ingin tempat kering untuk beristirahat sebentar. Begitu masuk, hujan di luar seakan mereda dari pendengarannya. Ruangan dalam rumah itu dipenuhi debu dan sarang laba-laba, tapi tidak terasa menyeramkan. Di sudut ruangan, ada sebuah dipan bambu tua dan meja kecil dengan kendi tanah liat di atasnya. Sarinem duduk pelan di atas dipan itu, tubuhnya lemas dan napasnya berat. Ia memejamkan mata, membiarkan air hujan yang menetes dari rambutnya mengalir ke lantai. Dalam gelap yang mengendap, ia mulai mendengar suara. Bukan suara manusia, bukan pula suara hujan, tapi seperti bisikan lembut yang mengalun dari dinding rumah. "Kau datang juga akhirnya," kata suara itu. Tak terdengar mengancam, justru penuh ketenangan. Sarinem membuka mata. Namun tak ada siapa-siapa. Ia mencoba bangkit, tapi tubuhnya terlalu lemah. Lalu dari bayangan di sudut ruangan, muncul sesosok pria tua berjubah hitam. Wajahnya tak terlalu jelas, namun mata itu penuh iba. "Aku Ki Geni," katanya perlahan, seolah menyambut tamu lama. "Sudah lama aku menunggumu, Sarinem. Waktunya telah tiba." Suara itu membuat Sarinem tak bisa berkata apa-apa. Antara mimpi dan kenyataan, ia tak tahu di mana berdiri. Tapi satu hal yang ia rasakan dengan pasti, untuk pertama kalinya sejak lama, ia tak merasa sendirian. Malam turun perlahan menyelimuti rumah tua dengan kabut tipis yang seakan melindungi dari dunia luar. Di dalamnya, Bu Sarinem masih terduduk lemas, namun pandangannya kini terarah pada sosok pria tua berjubah hitam itu. Ki Geni, demikian ia menyebut dirinya, tidak terlihat menyeramkan seperti cerita rakyat yang biasa beredar. Tatapannya tenang, gerakannya pelan, dan suaranya membuat hati yang gundah seperti milik Sarinem terasa damai. "Rumah ini dulu tempat leluhurmu bertapa," ujar Ki Geni sambil menatap langit-langit reyot. "Kau mewarisi darah orang yang pernah menolong kaum kami, maka kau tak akan dibiarkan hancur begitu saja." Sarinem tak sepenuhnya memahami, namun ia merasa ada kebenaran yang lebih besar dari sekadar takdir malang yang menimpanya. Ia menatap tangan tuanya yang gemetar, lalu berkata lirih, "Kalau aku memang harus menderita, biarlah. Tapi tolong, bukakan mata mereka yang membenciku." Ki Geni mengangguk pelan. Ia mengangkat tangan, dan seberkas cahaya redup muncul dari telapak tangannya, seperti bara api yang hidup. "Aku tak bisa mengubah hati manusia, tapi aku bisa membuat kebenaran tak bisa lagi ditutupi," katanya. Ia kemudian menawarkan pilihan pada Sarinem, tetap bertahan sebagai manusia tertindas atau menyerahkan sepenggal jiwanya untuk menyalakan kebenaran yang akan menyentuh hati banyak orang. Tanpa ragu, Sarinem mengangguk, "Ambil saja, tak ada lagi yang bisa kusembunyikan." Dalam sekejap, angin aneh berembus di dalam rumah. Dinding rumah bergemetar, dan suara lirih seperti kidung kuno terdengar entah dari mana. Sarinem terpejam, namun ia merasa ringan, seolah beban bertahun-tahun luruh dari punggungnya. Ki Geni menghilang dalam kepulan kabut, meninggalkan jejak abu yang membentuk pola-pola tak dikenal di lantai. Rumah itu kini terasa hidup, seolah menunggu sesuatu yang besar akan terjadi. Pagi harinya, Sarinem bangun dan menemukan sapu-sapunya dalam kondisi baru, bersih dan harum, seolah dijamah oleh tangan tak kasat mata. Saat ia kembali ke desa, dengan pakaian yang kini tampak seperti baru, walau tetap sederhana, warga mulai memandangnya dengan heran. Seorang anak kecil yang biasanya mengejek, kini tiba-tiba menangis dan meminta maaf tanpa alasan. Seekor kambing yang sakit sembuh setelah lewat di depan Sarinem. Semua terasa ganjil, tapi nyata. Namun, bukan itu yang paling mengejutkan warga. Pada malam harinya, beberapa orang bermimpi didatangi sesosok pria berjubah hitam dengan mata bersinar dan suara menggema. Sosok itu hanya berkata,
Yang kau hina bukan pembawa sial, tapi penjaga kebaikan. Waktumu untuk menebus telah dimulai. Mimpi itu serupa di banyak orang, dan nama Bu Sarinem pun mulai dibicarakan bukan sebagai kutukan, tapi sebagai tanda bahwa keajaiban baru saja dimulai. Desa Wonosari berubah dalam diam. Tak ada yang berani terang-terangan menyapa Bu Sarinem. Tapi kini setiap langkahnya diperhatikan. Ia tak lagi dilempar batu, tak lagi disiram air got. Justru, beberapa warga mulai menunjukkan rasa segan yang samar. Namun, perubahan ini tidak diterima semua pihak. Pak Lurah Wirya dan beberapa tokoh desa justru merasa terusik. Orang seperti dia tak pantas dihormati, gumam Pak Lurah penuh curiga. Yang paling gelisah adalah Surya. Ia mulai kehilangan kepercayaan warga yang dulu ia banggakan. Beberapa orang mulai membandingkan Surya dengan ibunya, menyebut Sarinem sebagai orang yang lebih tulus dan diberkahi. Itu membuat amarahnya meledak. Ia datang ke rumah ibunya malam-malam, menggebrak pintu dan berteriak, "Apa yang ibu lakukan? Mengguna-guna orang kampung? Mau bawa malu lagi?" Bu Sarinem hanya menatap anaknya dengan tenang, matanya tak menyimpan dendam. "Aku tak bisa mengubah masa lalu, Surya, tapi Tuhan bisa tunjukkan siapa yang benar." Kata-kata itu bukannya meredakan amarah Surya, tapi justru membuatnya pergi sambil mengumpat. Malam itu, langit di atas desa Wonosari tampak berbeda. Petir menyambar tak jauh dari rumah Pak Lurah dan terdengar suara aneh dari arah kebun bambu, suara-suara bisikan yang membuat bulu kuduk meremang. Keesokan harinya, musibah datang bertubi-tubi. Ternak Pak Lurah mati mendadak, sawah milik keluarga Surya mengering seperti diserap tanah. Warga mulai panik, tapi kali ini tak satu pun yang berani menyalahkan Sarinem. Sebaliknya, beberapa datang diam-diam memohon maaf. "Maaf Bu, kami dulu salah," kata Bu Wagini dengan wajah pucat. Sarinem tak berkata apa-apa, hanya menunduk dan menyapu halaman seperti biasa. Namun pada malam keempat setelah Surya meluapkan amarahnya, ia didatangi dalam mimpi. Ia berada di tengah hutan, dikelilingi kabut, dan dari kegelapan muncul sosok berjubah hitam, Ki Geni. "Kau anak yang lupa asal," katanya pelan. "Ibumu menanggung sakit yang harusnya jadi milikmu, tapi ia memilih diam. Kini, kau harus menebus atau kehilangan segalanya." Surya terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dan matanya menangkap bayangan samar di sudut kamar. Ketika pagi datang, Surya mendapati rumahnya diselimuti kabut aneh. Tanah di pekarangan berubah gelap seperti terbakar. Ia berjalan ke rumah ibunya tanpa sadar, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia mengetuk dengan lembut. Di balik pintu, Sarinem sudah berdiri, seolah tahu anaknya akan datang. Saat itulah roda takdir mulai berputar dan semua luka lama bersiap disembuhkan. Dengan syarat, kejujuran akhirnya dinyatakan. Pagi itu berbeda, langit desa Wonosari bersih, namun hawa dingin masih menyelimuti tanah. Surya berdiri di depan rumah ibunya, membawa termos teh dan sebungkus roti yang dulu tak pernah ia pedulikan. Bu Sarinem membuka pintu dengan pelan, mempersilahkan masuk tanpa sepatah kata pun. Di dalam, keheningan terasa berat, namun di antara mereka berdua, rasa yang dulu beku mulai mencair. Surya menunduk, "Maaf Bu, selama ini aku buta." Itu bukan sekadar permintaan maaf, itu pengakuan dosa bertahun-tahun yang baru bisa terucap. Sejak hari itu, satu persatu kebenaran terungkap. Seorang tetua desa yang sekarat memanggil anaknya dan meminta disampaikan bahwa dulu ia ikut menyebarkan fitnah tentang Sarinem karena iri pada ketabahannya. Lalu Pak Lurah Wirya terkena stroke ringan, dan saat tergolek di ranjang, ia berteriak-teriak menyebut nama Sarinem, minta ampun, menyebut perjanjian lama yang dikhianati. Tak ada yang benar-benar paham maksudnya, tapi desas-desus mulai menyebar. Sarinem bukan kutukan, justru korban dari keserakahan masa lalu. Ki Geni kembali muncul, kali ini dalam wujud bayangan di mimbar masjid yang kosong. Ia hanya tampak oleh orang-orang tertentu, anak kecil yang tak berdosa, dan para lanjut usia yang hatinya bersih. Waktunya telah dekat. Sarinem akan kembali pada tempat yang pantas baginya, bisiknya dalam mimpi orang-orang terpilih. Sebagian warga mulai rutin berziarah ke makam tua di belakang rumah Sarinem, yang diyakini tempat leluhurnya dulu bertapa. Aroma bunga selalu hadir di sana, meski tak pernah ditabur siapapun.
Warga desa yang dulu membakar sapu Sarinem kini datang membawa bahan baku, ijuk, bambu, dan bahkan uang kecil. "Kami tak bisa hapus kesalahan kami, tapi kami ingin menebusnya," kata salah seorang. Sarinem hanya tersenyum samar, matanya berkaca-kaca. Ia tak bicara banyak, ia tahu pengampunan bukan dari kata-kata, tapi dari waktu dan perbuatan yang tulus. Dalam diamnya, ia mendoakan mereka satu persatu. Perubahan drastis ini membuat Desa Wonosari mulai dikenal kembali. Wartawan datang, bukan untuk memburu sensasi, tapi mencari kisah ketabahan dan mukjizat. Mereka menulis tentang Ibu Sapu Ijuk yang difitnah namun diberkati. Namun Sarinem tak silau oleh sorotan. Ia tetap berjalan setiap pagi, menjajakan sapu-sapunya, kini bukan untuk bertahan hidup, tapi sebagai simbol bahwa kebaikan tetap bisa dijual, bahkan setelah dihina. Pada malam ke-40 sejak pertemuannya dengan Ki Geni, Sarinem bermimpi kembali berada di rumah tua itu. Tapi kali ini, rumahnya bercahaya dan suara Ki Geni berkata, "Waktumu di dunia hampir selesai, tapi namamu akan tinggal. Apa kau siap?" Sarinem tersenyum dalam mimpi itu. Ia tahu, bukan kematian yang akan datang, tapi kelahiran baru, kehormatan, keadilan, dan warisan kebaikan yang tak akan dilupakan. 3 bulan telah berlalu sejak malam ketika Sarinem bermimpi terakhir kali bertemu Ki Geni. Hidup di Desa Wonosari telah berubah drastis. Kini bukan hanya warga desa yang menghormatinya, orang dari luar desa pun datang untuk membeli sapu ijuk darinya, bukan sekadar sebagai alat kebersihan, tapi sebagai simbol harapan dan kesabaran. Sebuah plang kecil dipasang di depan rumahnya. Sapu ijuk Ibu Sarinem dibuat dengan hati. Namun hari itu, tubuh Sarinem terasa lemah. Ia tetap memaksakan diri berjalan hingga ke kebun bambu di tepi desa, tempat ia biasa mengambil ijuk. Tapi sesampainya di sana, ia hanya duduk di bawah pohon besar, memandangi langit yang biru cerah. Di situ ia memejamkan mata dan berkata, "Pelan, aku sudah selesai." Tak lama kemudian, warga menemukannya duduk bersandar, tersenyum, dengan tangan menggenggam tali sapu yang belum selesai dirangkai. Ia telah berpulang dengan damai. Desa Wonosari berkabung, tapi bukan dalam kesedihan yang kelam. Justru, orang-orang berkumpul bukan untuk meratapi, melainkan mengenang. Surya kini menjadi guru di sekolah dasar, mengadakan peringatan kecil untuk ibunya. Ia menanam pohon bambu di halaman sekolah dan di sampingnya didirikan tugu batu kecil bertuliskan, "Ibu Sarinem, penjaga kebenaran dan ketabahan." Tak ada lagi rasa malu dalam dirinya, yang ada hanya rasa syukur karena sempat diberi waktu untuk menebus. Malam setelah pemakaman, rumah tua di tepi hutan kembali bersinar, hanya sebentar, lalu padam seperti lilin yang selesai menunaikan tugasnya. Orang-orang yang peka berkata, Ki Geni sudah kembali ke dunianya dan ia telah menepati janji. Beberapa percaya bahwa rumah itu kini kosong, tapi tetap dijaga oleh makhluk yang tak kasat mata. Sejak itu, tak ada yang berani merusaknya, malah mereka menjaga agar tetap lestari sebagai bagian dari sejarah desa. Dalam tahun-tahun berikutnya, kisah Bu Sarinem menjadi legenda. Anak-anak belajar tentangnya di sekolah. Orang tua menceritakan ulang kisahnya saat mendongeng, tapi yang paling penting, warisannya hidup. Sapu ijuk masih dibuat oleh para wanita desa, bukan karena terpaksa, melainkan karena bangga. Mereka tahu, yang sederhana bisa jadi luar biasa jika disertai keikhlasan dan keteguhan hati. Dan setiap kali angin bertiup dari arah hutan, membawa aroma bunga dan suara dedaunan bergesekan, orang-orang percaya itu adalah sapaan dari Bu Sarinem. Ia mungkin telah pergi dari dunia ini, tapi namanya dan kebaikannya tak pernah benar-benar menghilang. Terima kasih telah menelusuri misteri bersama kami. Jika kisah ini membuat bulu kudukmu merinding, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, karena masih banyak rahasia yang belum terungkap. Sampai jumpa di kisah berikutnya, hanya di Penabur Misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.